Kisah Nabi Musa, anak soleh pemilik sapi betina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut riwayat di kalangan Bani Israel. Seorang kaya raya bernama Sam'un. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir bernama Uhayha. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Uhayha menginginkan harta warisan tersebut. Namun orang kaya tersebut masih hidup, tidak lekas mati. Kemudian Uhayha membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Untuk menutupi kesalahannya, Uhayha membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Saat itu mayat Sam'un ditemukan oleh Yehuda yang saat itu ditemani istrinya. "Mayat siapa ini, suamiku?" "Dia Sam'un, orang kaya yang tinggal di tengah kota. Aku juga mengenalnya." Mereka pun segera memberitahukan kematian Sam'un kepada keponakannya Uhayha. Agar tidak dicurigai, Uhayha menampakkan rasa terkejut dan meratap keras. Uhayha menuduh penduduk kota sebelah yang melakukan. Penduduk kota Uhayha berbondong-bondong hendak menyerbu kota sebelah. Rencana penyerangan itu tercium penduduk kota tetangga. Mereka pun bersiap-siap menyongsong kedatangan penduduk kota Uhayha. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. "Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah orang terkaya yang sukses membungakan uang," katanya. "Kakek, caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkan dia dibunuh," ujar penduduk kota Uhayha. "Ya, engkau benar. Tapi kematian juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai. Sekarang temui Nabi Musa alaihissalam. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Adukan perkara ini kepada beliau." Mereka pun menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun tertegun saat kemudian masuk dan berdoa. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membantunya memecahkan masalah ini. Tak lama kemudian Nabi Musa keluar dan memerintahkan mereka agar menyembelih sapi betina. Surah 2 Al-Baqarah ayat 67. "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buat ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, kiranya aku menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahat." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Sapi betina bernama Al-Muzahabah. Siapa pemilik sapi betina yang ciri-ciri disebut dalam surat 2 Al-Baqarah tersebut? Di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia punya anak laki-laki yang masih kecil. Dia juga memiliki anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya, orang soleh itu meninggal dunia. Sehingga anak sapi ini masih di dalam hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh itu telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, anak soleh ini yang mengurus ibunya. Setiap pagi dia mencari kayu bakar yang dia taruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya itu. Kemudian dia menyedekahkan sepertiga dari hasil menjual kue itu, memakan sepertiganya, dan sepertiganya lagi diberikan kepada sang ibu. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Anak sapi itu berwarna kuning tua. Tentu anak sapi itu sekarang sudah besar dan belum tua. Dia diberi nama Al-Muhadzabah oleh ayahmu karena keindahan dan kejernihannya. Sapi betina itu tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Jika engkau menemuinya, peganglah lehernya dan tuntunlah. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Lalu dia memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu. Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk menunggangimu, tetapi beliau berkata, peganglah lehernya dan tuntunlah. Sapi itu berkata, demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selama-lamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Atas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyam mulai di malam hari. Dan karena itu, pergilah jual sapi ini. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Jangan kau jual tanpa pertimbanganku. Agar sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut. Bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan, ibuku meredoinya. Lantas malaikat itu berkata, saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar. Berdasarkan ridho dariku. Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Mereka itu menjawab, tidak, biruku, agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan, saya minta persetujuan ibu. Sang malaikat berkata, saya akan memberimu 12 dinar dan engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu pun menolak. Lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkan sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal itu merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu, bagi anugerah dan kasih sayangnya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 68 sampai 73. Mereka menjawab,
Mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengeluarkan darah. Yang membunuh saya adalah Uwaiha, sembari menunjuk sepupunya itu. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Si pembunuh terhalang mendapat warisan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 72. Dan ingatlah, ya kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Dan kisah sapi betina yang ternyata pemiliknya adalah seorang anak yang soleh yang berbakti kepada ibunya. Nama sapi betina diabadikan dalam nama surat dalam Al-Quran dengan nama surat Al-Baqarah, sapi betina. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.